Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas UCP 2 dengan mata kuliah Engine Management System. Dosen pengampu Bapak Insinyur Rinasa Agistia Anugrah, Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Agusti Purwansah dengan NIM 202130200004. Dan teman saya Gita Walriyadi dengan NIM 2021200010. Kami di sini akan membahas tentang sistem injektor pada kendaraan. Pengertian injektor. Injektor adalah salah satu komponen utama dalam sistem bahan bakar pada kendaraan electric fuel injection. Injektor adalah salah satu komponen aktuator. Injektor berfungsi untuk menghantarkan bahan bakar dari injektor pump ke dalam silinder pada setiap akhir langkah kompresi di mana torak atau piston mendekati posisi titik mati atas. Injektor dirancang untuk menerima tekanan bahan bakar dari injection pump yang bertekanan tinggi untuk berbentuk kabut yang bertekanan. Tekanan ini mengakibatkan peningkatan suhu bahan bakar di dalam silinder. Cara kerja injektor sendiri, pada kendaraan injeksi terdapat berbagai sensor untuk mendeteksi kondisi mesin dan terdapat ECU sebagai pengolah data dan mengontrol kerja dari aktuator, yang salah satu aktuator yang ada di dalam kendaraan injeksi adalah injektor. ECU akan menerima berbagai data dari sensor-sensor yang ada, misalnya sensor TPS, sensor IATS, sensor MAP, dan lain sebagainya, yang intinya dijadikan sebagai dasar oleh ECU untuk mengontrol kinerja mesin. Data-data yang terkumpul akan diolah dan dikalkulasikan oleh ECU, yang kemudian ECU akan mengirimkan sinyal tegangan ke injektor. Ketika injektor mendapatkan sinyal tegangan, maka injektor akan membuka dan bahan bakar akan bertekanan yang akan diinjeksikan ke ruang bakar atau intake manifold tergantung pada tipe mesin injeksi tersebut. Membuka menutupnya injektor terjadi karena ada tidaknya tegangan listrik yang menuju ke konektor pada injektor. Apabila ada tegangan listrik dari ECU ke konektor, injektor akan terjadi kemagnetan pada kumparan solenoid yang terdapat di dalam injektor. Magnet yang terjadi tersebut akan menarik plunger naik ke atas melawan tekanan pegas sehingga akan membuka saluran nozzle atau needle valve akan terangkat dari dudukannya. Bahan bakar yang bertekanan akan masuk ke dalam injektor melalui saluran masuk injektor, kemudian melewati saringan strainer di dalam injektor, dan kemudian keluar dari ujung nozzle sehingga akan terjadi penginjeksian bahan bakar. Ketika tegangan listrik diputus atau tidak dialirkan ke injektor, maka magnet yang terjadi pada kumparan solenoid akan hilang dan plunger akan turun ke bawah akibat tekanan pegas. Pada saat ini, nozzle akan menutup dan kembali ke dudukannya sehingga penginjeksian bahan bakar akan dihentikan. Lama cepatnya ECU mengirimkan sinyal tegangan ke injektor akan mempengaruhi lamanya cepatnya injektor membuka. Semakin lama injektor membuka, maka bahan bakar yang diinjeksikan akan semakin banyak. Dan semakin cepat injektor membuka, maka bahan bakar yang diinjeksikan semakin sedikit. Posisi dalam engine. Biasanya posisi injektor adalah di bagian throttle body injektor, troubleshooting injektor. Pada mesin injection, jika terjadi troubleshooting akan muncul tanda atau kode guna untuk memberitahu pemilik maupun mekanik yang sedang mencari permasalahan pada mesin injection. Dengan ini akan terungkap secara sistematis trouble yang ada pada mesin. Kerusakan pada injektor yang rusak, maka pembakaran pada mesin menjadi tidak sempurna. Penyebab asap pekat pada mobil biasanya terjadi karena injektor mobil tidak tertutup rapat, sehingga menyebabkan kadar udara dalam bensin meningkat. Akibatnya, aliran bensin akan terus bekerja dan menghasilkan campuran udara dan bensin yang pekat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika
Jika ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.